Tarot. Bertemu lagi bersama saya Pi tentunya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu dengan segala sesuatu yang teman-teman kerjakan. Sebelum saya mulai videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendukung channel Nestor Tarot yang sudah like, komen, dan subscribe sejauh ini, sehingga Nestor Tarot bisa berada di titik ini. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Saya sangat berbahagia dan itu merupakan semangat buat saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya, boleh di subscribe agar tidak tertinggal video update dari Nestor Tarot. Teman-teman juga bisa follow Instagram Nestor Tarot dan bergabung di grup lain Open Chat, karena di Instagram selain ada energi zodiak bulanan, biasanya saya juga mengadakan sesi interaktif ya teman-teman ya, seperti pilih kartu, Q&A, ataupun free reading setiap bulannya. Jadi teman-teman boleh silakan di follow, linknya ada di description box. Dan juga buat teman-teman yang mau personal reading dengan saya untuk berbagai kondisi teman-teman, situasi teman-teman untuk asmara, karir, dan keuangan, teman-teman juga bisa kontak saya via Line atau Instagram. Linknya ada di description box juga. Teman-teman semuanya, kali ini tema kita adalah fun reading ya teman-teman ya, untuk melihat seperti apa kamu di mata mereka. Seperti apa mereka menilai kamu, teman-teman itu dianggapnya seperti apa, orang yang seperti apa, kepribadian yang seperti apa. Nah, kita mari sama-sama kulik nih lewat video pilih kartu kali ini. Kenapa saya buat video ini? Manfaatnya adalah sebagai introspeksi ya teman-teman ya. Kita itu di mata orang-orang itu seperti apa? Apakah ada hal-hal yang perlu mungkin kita perbaiki atau hal-hal yang perlu kita tingkatkan? Nah, di depan saya sudah ada 3 file nih teman-teman ya, untuk membaca hal tersebut. Di file nomor 1 ada Tiger A, di file nomor 2 ada Crystal Rose Quartz, dan di file nomor 3 ada Green Aventurine. Teman-teman silakan memilih menggunakan intuisi teman-teman. Teman-teman bisa pause waktunya kalau teman-teman perlu konsentrasi ya untuk pilih file 1, file 2, atau file nomor 3 untuk membaca seperti apa kamu di mata mereka. Selamat memilih. Halo pile 1 buat teman-teman yang memilih pile nomor 1 dengan kristal Tiger A. Seperti apa kamu di mata mereka? Kita lihat general energinya dulu. Secara garis besar orang-orang itu menilai kamu seperti apa? Kalau saya lihat di sini banyak orang-orang di luaran sana, mungkin teman-teman kalian, keluarga kalian, atau orang-orang ya yang jelas mereka siapapun itu di luar sana banyak yang menilai kalian itu adalah sosok yang mudah khawatir. Kalian orang yang mudah panik, kalian orang yang sedikit kurang percaya diri, kalian orang yang mudah sekali labil emosinya saat kalian berada dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya nih, dalam hal pekerjaan, saat ada sedikit kesalahan saja, kalian itu dinilai sebagai orang yang langsung panik gitu ya, segala sesuatu langsung buyar, pikiran kalian langsung jadi kacau, dan kalian pun biasanya di sini membawa hal tersebut hingga ke rumah gitu. Kalian dinilainya orang yang seperti itu. Nah, kalau dari kartu ini ada kartu anxiety ya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah sifat yang sedikit merugikan buat kita ya. Karena biasanya anxiety itu, kecemasan yang berlebihan itu biasanya akan diikuti dengan overthinking. Nah, sifat overthinking itu sering sekali menarik hal-hal negatif dalam hidup kita, karena apa yang kita pikirkan tanpa kita sadari itu biasanya akan membawa dampak-dampak negatif. Seperti misalnya kita memikirkan, aduh ini salah nih, ini salah nih, ini salah nih. Nah, ya bener akan terjadi salah karena kita menarik hal tersebut untuk termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang orang lihat dari teman-teman. Jadi teman-teman itu dilihatnya memiliki sifat yang seperti itu, yang mudah panik, mudah khawatir, sedikit overthinking, dan juga sering kurang stabil emosinya saat teman-teman dalam kondisi yang tertekan atau teman-teman dalam kondisi yang berubah secara tiba-tiba. Misalnya saat tiba-tiba diumumkan nih, oke, kita besok ada audit. Nah, teman-teman langsung panik nih, waduh jangan-jangan saya salah, nanti saya akan dipecat, akan seperti ini, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Orang-orang mereka menilai teman-teman itu sebagai sosok yang seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat
dari kartu Rider Waite-nya ya teman-teman ya, seperti apa kamu di mata mereka. Jadi teman-teman, ini hanya penilaian orang-orang saja ya teman-teman, aslinya bukan seperti itu mungkin, tapi ini saya tarik energinya. Orang-orang menilai teman-teman itu seperti apa ya? Teman-teman dinilai sebagai orang yang murung juga, teman-teman orang yang menyendiri, orang yang sedikit mudah putus asa ya, orang-orang menilainya seperti itu. Mungkin saat kalian itu dalam suatu titik, contoh kerjaan kalian tuh ada kendala, ya udah teman-teman tuh langsung putus asa duluan gitu, padahal teman-teman bisa mencari solusi yang lainnya. Selalu ada jalan keluar sebenarnya atas masalah yang kita jalani, tetapi karena teman-teman itu sudah panik duluan ya jadinya solusi tersebut tidak terlihat seperti itu. Lalu kita lihat apalagi di sini. Oke. Ya. Beberapa orang yang lainnya juga menilai teman-teman itu orang yang ekspresif ya. Ekspresif dalam artian itu saat teman-teman itu mendapatkan sesuatu yang menurut teman-teman itu baik, teman-teman itu langsung mudah untuk percaya gitu. Percaya dalam artian langsung berbahagia, langsung mengadakan. Misalnya nih, kita kayaknya nih tender ini misalnya nih ya teman-teman, situasinya seperti ini. Dalam suatu pekerjaan, teman-teman dalam satu tim kerja nih sedang mengerjakan sesuatu. Nah, teman-teman mengajukan sebuah tender, bikin proposal penawaran seperti itu. Nah, proposal penawarannya itu belum keluar, baru kisi-kisinya aja teman-teman tuh langsung sudah yes, langsung merayakan hal tersebut. Sehingga dari perayaan tersebut, kalau hasilnya sesuai dengan yang teman-teman rayakan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau hasilnya itu tidak sesuai kan, akhirnya teman-teman kecewa, menyalahkan diri sendiri, lalu menjadi khawatir berlebihan. Nah, itu orang-orang menilai teman-teman itu sebagai orang yang seperti itu. Oke, terlalu banyak kartu yang jatuh. Oke, kita lihat satu lagi ya. Di sini teman-teman, orang yang dinilai, mereka menilai teman-teman itu sebagai orang yang berpikirnya itu terlalu jauh. Misalnya saat ada sebuah masalah nih ya teman-teman langsung aduh mikirnya gini. Saat ada sebuah kesalahan dalam pekerjaan teman-teman langsung berpikir seperti ini, waduh jangan-jangan saya bakal dipecat nih, saya bakal dibeginikan, dibegitukan, padahal belum tentu seperti apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Itu semua hanya kekhawatiran teman-teman saja. Kenyataannya tidak seburuk itu. Nah, itu yang orang lain nilai dari kepribadian teman-teman, mungkin dari pekerjaan teman-teman, dari pergaulan teman-teman, atau dari hubungan teman-teman. Karena mereka di sini bisa siapa saja ya teman-teman ya. Ini secara generalnya seperti itu. Sekarang kita lihat saran ya. Saran dan pesan untuk teman-teman yang memilih file nomor 1 ya. Saya akan tarik kartu saran dan pesannya untuk teman-teman yang memilih file nomor 1. Oke, saran untuk mereka yang memilih file nomor 1 dengan kristal Tiger E. Ya, di sini ada look to the star. Sarannya teman-teman diminta untuk melihat segala sesuatu itu dari sisi positif gitu ya. Teman-teman harus banyak berpikir positif, jangan mengutamakan kenegatifan, jangan overthinking duluan, jangan memikirkan buruknya dulu. Sebenarnya kita memikirkan buruknya itu ada baiknya, karena kita sebagai antisipasi. Tapi kalau itu kita lakukan secara berlebihan, secara terus-menerus, akhirnya kita sampai lupa untuk berpikir positifnya. Nah, karena pikiran kita yang selalu sering berpikir negatif, itu akan banyak menarik hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Nah, di sini teman-teman diminta untuk lebih banyak berpikir positif. Segala sesuatu itu selalu ada hikmah dari setiap masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ada masalah, jangan berpikir kerugiannya saja, tetapi juga kita berpikir pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kedepannya lebih baiknya itu seperti apa. Itu saran untuk teman-teman yang memilih PL1. Dan di sini teman-teman juga diminta untuk lebih fleksibel ya teman-teman ya, lebih santai gitu ya teman-teman, karena kesalahan dalam setiap
pekerjaan atau situasi apapun itu sangat mungkin untuk terjadi. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi kesalahan tersebut? Misalnya, kita mencari solusi, mencari alternatif. Nah, jadi bukan langsung kita ngedon gitu, langsung khawatir, langsung panik. Nah, saat kita panik, nah biasanya kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih, sehingga masalah tersebut ya memang benar-benar menjadi suatu masalah yang serius karena kita sendiri kurang bisa melihat celahnya, memperbaikinya itu bagaimana. Dan yang terakhir di sini, ya teman-teman harus sering bersantai ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan aromaterapi di sini atau bisa spa atau massage seperti itu untuk membuat teman-teman itu lebih rileks. Nah, di sini kenapa saya bilang aromaterapi? Karena aromaterapi itu sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih santai, lebih rileks. Misalnya nih, saat teman-teman itu dalam kondisi kepanikan, sedang overthinking, sedang gelisah, sedang cemas, coba teman-teman menggunakan aromaterapi. Contoh misalnya peppermint seperti itu. Aroma dari peppermint tersebut itu bisa membantu kita menjadi lebih rileks. Nah, saat kita sudah rileks, maka kita akan bisa berpikir dengan lebih jernih, sehingga segala sesuatunya itu bisa kita pertimbangkan dengan matang dan kita bisa mendapatkan solusi dari situasi masalah yang sedang kita hadapi. Oke, itu saja readingannya untuk teman-teman yang memilih PL nomor 1 ini adalah mungkin teman-teman berkira saya nggak seperti itu kok ya. Ini saya bilang tadi ya sebagai koreksi dan introspeksi, karena ini mereka yang menilai teman-teman itu seperti apa. Jadi bukan berarti ini sifat asli teman-teman, enggak, tapi kebanyakan orang di luar sana menilai teman-teman itu seperti itu. Jadi kalau salah, ada salah kata-kata saya yang salah ya mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Dan ini juga general reading ya teman-temannya, tidak bisa cocok atau resonate untuk semua orang. Kalau teman-teman merasa ini tidak cocok atau resonate, teman-teman bisa coba untuk pilih file yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa ambil private reading dengan saya. Kalau teman-teman membutuhkan reading yang memang dikhususkan untuk teman-teman, silahkan ambil private reading dengan saya. Teman-teman bisa kontak saya via Line atau Instagram. Linknya ada di description box. Oke, itu saja untuk PL nomor 1 ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika teman-teman itu merasa PL ini bermanfaat, pesan ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Halo PL 2 buat teman-teman yang memilih PL nomor 2 dengan kristal rose quartz ya. Untuk membaca seperti apa kamu di mata mereka, sebagaimana orang-orang di luar sana menilai teman-teman menurut mereka ya teman-teman ya. Jadi ini belum tentu benar karena ini hanyalah penilaian dari orang-orang di luar sana. Jadi gunakan ini sebagai introspeksi untuk memperbaiki jika ada yang perlu diperbaiki, untuk meningkatkan jika ada yang perlu ditingkatkan, dan mempertahankannya jika memang ini sudah baik. Seperti itu ya teman-teman. Kita buka kartu general energinya. Seperti apa kamu di mata mereka ya. Di mata mereka kamu dinilai sebagai sosok yang pejuang gitu ya. Sosok yang tidak mudah menyerah, sosok yang bersemangat dalam setiap pekerjaan, orang yang punya banyak ide untuk setiap masalah dan setiap situasi yang teman-teman hadapi. Dan beberapa lagi menilai teman-teman itu sebagai orang yang ambisius di sini. Orang yang keras kepala juga, orang yang pendapatnya itu susah untuk digoyangkan. Teman-teman tuh dianggap terlalu kaku gitu. Karena kalau teman-teman sudah memutuskan A, ya A, teman-teman akan sangat jarang sekali mengganti untuk yang B. Teman-teman punya jiwa leadership yang sangat tinggi. Mungkin orang-orang yang memilih PL nomor 2 ini adalah orang-orang yang memang kenyataannya itu sebagai seorang leader. Mungkin dalam sebuah tim, dalam sebuah pekerjaan, perusahaan, teman-teman itu adalah seorang leader. Karena di sini saya merasakan aura leadership yang memang sangat besar di sini. Kalian itu tidak mudah menyerah untuk segala situasi yang kalian hadapi. Kalian ingin selalu mencoba, dan kalian untuk mengatakan saya menyerah itu sangat tidak mungkin gitu, karena kalian akan berjuang
bisa dikatakan sampai titik darah penghabisan seperti itu. Jadi selagi kalian masih bisa bernafas, kalian masih bisa bergerak, ya kalian akan maju terus seperti itu. Kalian punya sifat yang luar biasa kuat di sini. Itu secara general energinya, orang-orang di luar sana menilai kalian itu seperti itu. Sekarang kita lihat dari kartu tarotnya ya teman-teman ya, seperti apa kamu di mata mereka untuk yang memilih pile nomor 1 ya. Di sini ada King of Cup. Kalian orang yang punya banyak ide kreatif, banyak solusi-solusi dari setiap situasi yang kalian hadapi. Kalian juga dinilai sebagai orang yang cukup bijaksana dalam memutuskan, karena kalian juga orang yang lembut. Di sini dinilai sebagai mereka orang yang punya hati yang lembut, orang yang punya empati yang besar. Kalian tidak bisa melihat teman-teman kalian itu tertindas, teman-teman kalian itu disalahkan, diperlakukan tidak adil. Nah, kalian akan ada untuk membela, karena di sini memang kalian sangat menjunjung tinggi rasa keadilan dalam segala aspek ya, dalam segala situasi yang kalian hadapi. Dan ya, ada The Tower di sini. Kalian dinilai sebagai orang yang memutuskan segala sesuatunya itu tanpa pikir panjang menurut mereka, karena misalnya nih dalam suatu pekerjaan kalian dihadapkan dalam sebuah tim, kalian posisinya adalah seorang leader dalam perusahaan tersebut. Nah, ada karyawan kalian yang melakukan kesalahan yang fatal menurut kalian, maka kalian tidak akan sungkan untuk memberikan SP1, SP2, bahkan pemberhentian. Nah, sehingga banyak orang yang menilai kalian itu orang yang cukup arogan juga, karena keputusan kalian yang bagi sebagian orang itu terlalu mungkin terlalu keras seperti itu, padahal kalian hanya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Di sini mereka juga menilai kalian itu sebagai orang yang memiliki wawasan yang sangat luas. Kalian orang yang pintar, kalian orang yang cekatan, dan kalian juga orang yang punya keberuntungan yang besar. Segala sesuatu yang kalian kerjakan itu rata-rata sukses. Nah, dari kesuksesan kalian itu mungkin banyak orang itu yang iri hati. Wajar ya teman-teman ya, karena semakin tinggi pohon maka anginnya akan semakin kencang. Semakin sukses kita, tentunya kita tidak bisa menutup mata dan juga tidak bisa melarang ya kalau ada orang yang iri dan lain sebagainya, karena itu yang mereka lihat dari kesuksesan kita. Padahal segala sesuatu yang teman-teman kerjakan bisa sampai dalam hasil yang maksimal, hasil yang sukses itu ada perjuangan dan kerja keras juga yang teman-teman lakukan. Tapi orang itu biasanya tidak mau melihat hal itu. Mereka hanya melihatnya, oh si A ini sukses bla 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 gitu ya. Padahal untuk sampai ke situ prosesnya itu panjang. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya, saran untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2. Apa sarannya untuk kalian yang memilih pile nomor 2? Sini saya akan ambil 3 kartu ya teman-teman. Ya, sarannya diminta kalian untuk berolahraga ya teman-teman ya, meluangkan waktu untuk berolahraga, karena kalian ini orang yang cukup gila kerja, bisa dibilang seperti itu. Kalau kerjaan kalian belum selesai, kalian akan melupakan hal yang lainnya gitu ya, sehingga kalian fokus kepada pekerjaan kalian. Nah, sehingga kalian pun tidak punya waktu untuk berolahraga. Teman-teman diminta untuk berolahraga walaupun cuma sebentar ya teman-teman ya, agar kondisi tubuh teman-teman dan pikiran teman-teman itu bisa selalu stabil. Kalau teman-teman hanya mengejar pekerjaan saja, nanti akan ada titik di mana teman-teman itu merasa stres, merasa jenuh dengan pekerjaan seperti itu. Dan di sini teman-teman mungkin harus banyak untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan kesehatan ya teman-teman ya, yang berhubungan dengan kesehatan, terutama kesehatan jiwa di sini, karena saya merasakan teman-teman yang memilih pile nomor 1 ini kurang apa ya, saya rasakan itu kurang
memperdulikan diri sendiri seperti itu. Teman-teman lebih, kalau udah sibuk sudah kerja, teman-teman itu ya udah fokus kepada pekerjaan tersebut, sehingga teman-teman melupakan diri sendiri, yaitu apa, kesehatan teman-teman, terutama kesehatan jiwa teman-teman. Sehingga sering nanti dalam kondisi saat teman-teman itu sudah benar-benar capek, sudah benar-benar lelah, nah jiwa teman-teman itu benar-benar lelah, benar-benar ngedrop. Nah saat jiwa kita sudah ngedrop, biasanya itu proses pemulihannya agak panjang ya teman-teman ya, karena kita bisa jadi tiba-tiba panik, tiba-tiba kayak merasa sesak, padahal kita nggak kenapa-napa seperti itu. Padahal menurut medis ya kita baik-baik saja, tapi jiwa kita yang perlu untuk dijaga kesehatannya. Satu kartu lagi. Jadi teman-teman bisa coba untuk membaca ya, cari referensi, nggak harus buku ya teman-teman ya. Di internet juga banyak kok tentang kesehatan jiwa. Mungkin teman-teman bisa belajar untuk meditasi atau sound healing seperti itu yang bisa membantu jiwa teman-teman untuk lebih sehat ya. Satu kartu lagi ya. Ya teman-teman mungkin harus meluangkan waktu untuk sedikit berlibur ya teman-teman ya. Mungkin bisa ke alam gitu, mungkin ke hutan, ke danau atau ke laut, karena teman-teman perlu refreshing di sini. Saya benar-benar merasakan untuk PL nomor 2, jiwa teman-teman itu sudah lelah. Badan teman-teman sih kuat, pikiran teman-teman kuat, tapi jiwa teman-teman yang lelah. Nah saat jiwa teman-teman lelah dan teman-teman biarkan terus-menerus seperti itu, maka nanti akan ada titik ya dimana teman-teman itu benar-benar ngedrop. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Coba untuk menyeimbangkannya ya teman-teman ya, dengan olahraga, membaca buku, cari referensi tentang kesehatan jiwa, tentang spiritual seperti itu, atau teman-teman bisa berlibur ya, misalnya camping, memancing, hal-hal yang berhubungan dengan alam. Karena saat teman-teman itu berada di alam, energi teman-teman itu akan bisa di recharging gitu ya, dengan energi alam yang positif, sehingga segala sesuatunya itu akan membaik. Itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman yang memilih PL nomor 2. Jangan terlalu diambil hati ya teman-teman ya, karena ini adalah penilaian mereka terhadap kalian. Jadi kalau ada salah-salah kata-kata saya yang salah, maksudnya ya mohon dimaafkan, karena ini juga general reading yang tidak bisa cocok atau resonate dengan semua orang. Jadi jangan dicocok-cocokkan. Apabila PL nomor 2 ini tidak cocok buat kalian yang memilih PL nomor 2, teman-teman bisa coba untuk pilih PL yang lainnya, atau teman-teman bisa ambil private reading atau personal reading dengan saya yang memang readingannya dikhususkan untuk teman-teman. Linknya ada di description box. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton PL nomor 2, yang sudah like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan boleh di subscribe agar tidak tertinggal video dari Nestor Tarot yang lainnya. Sampai jumpa PL 2, semoga bermanfaat, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Halo PL 3, buat teman-teman yang memilih PL nomor 3 dengan kristal Green Aventurine untuk membaca kamu di mata mereka. Seperti apa orang-orang melihat teman-teman, menilai teman-teman, orangnya itu kepribadian teman-teman, sifat teman-teman itu dinilai mereka seperti apa. Jadi readingan ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai bahan untuk introspeksi diri dan juga untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, serta meningkatkan hal-hal yang memang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Jadi jangan terlalu diambil serius ya teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian ini, jangan terlalu diambil pusing. Mohon dimaafkan karena ini adalah penilaian mereka terhadap teman-teman, bukan sifat asli teman-teman. Kita buka kartunya ya untuk PL 3. Ya, secara general orang-orang menilai teman-teman itu sebagai orang yang humble, orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitar, orang-orang yang selalu menghargai pekerjaan orang lain, selalu menghargai setiap apa yang orang lain lakukan terhadap teman-teman. Teman-teman itu nggak mau punya hutang jasa terhadap orang lain. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka teman-teman akan membalas hal tersebut bahkan berkali-kali lipat, karena teman-teman itu sangat tidak mau untuk punya hutang jasa dengan orang lain, dan teman-teman itu sangat menghargai kinerja orang lain sekecil apapun itu. Contoh misalnya nih, dalam suatu di kantor gitu ya, ada pegawai kebersihan atau office boy seperti itu yang memberi teman-temannya itu teh
Padahal itu sudah pekerjaan mereka untuk memberikan teman-teman itu teh hangat di pagi hari. Nah, teman-teman akan membalas pegawai tersebut dengan memberikan makan siang, karena bagi teman-teman ya pegawai tersebut memang harus mendapatkan dan layak mendapatkan hal tersebut. Contoh kecilnya seperti itu. Kalian itu sangat care sekali dengan lingkungan kalian dan orang lain, sehingga orang-orang itu menilai kalian itu sebagai orang yang cukup dermawan, seperti itu. Kita akan lihat dari kartu tarotnya ya, dari kartu Rider-Waite-nya seperti apa kamu di mata mereka untuk teman-teman yang memilih pile nomor 3 ya. Orang-orang menilai teman-teman itu sebagai orang-orang yang sukses. Teman-teman itu sudah memiliki segala sesuatu seperti itu ya. Keberhasilan, kemudian wajah yang rupawan, pekerjaan yang mapan, ekonomi yang baik. Nah, orang-orang banyak kagum terhadap kalian karena kalian itu di usia kalian yang sekarang yang mungkin masih terbilang muda, kalian sudah bisa dalam posisi ini. Dan banyak di sini saya mendapatkan pesan bahwa orang-orang yang memilih pile nomor 3 ini adalah orang-orang yang punya jabatan penting dalam sebuah lingkungan. Misalnya di kantor, kalian adalah pemimpin, seperti itu. Kalian juga orang yang cukup positive thinking di mata orang-orang ya, karena kalian itu selalu punya sisi positif untuk setiap masalah. Kalian selalu mengambil positifnya daripada berpikir negatif. Kalian memilih untuk berpikir positif. Untuk apapun situasinya, kalian selalu pasti akan ada hal positif yang bisa kalian ambil. Daripada kalian untuk memikirkan kenegatifan, kalian memilih untuk memikirkan positif. Walaupun orang lain itu sudah, sampai orang lain tuh banyak bilang gini, aduh ini orang terlalu baik deh. Sampai ada yang mungkin, kamu tuh bukan malaikat. Orang-orang pengen ngomong seperti itu, tapi kalian tetap ya, selagi kita masih bisa baik, berpikir positif walaupun terhadap hal yang buruk sekalipun, ya kenapa tidak. Kalian punya pikiran seperti itu menurut mereka. Dan ya, orang-orang banyak menilai kalian itu sebagai orang yang beruntung dan orang-orang yang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Kalian banyak sekali menginspirasi orang. Kalian banyak sekali menginspirasi orang, bukan hanya inspirasi, juga membantu. Kalian banyak sekali menjadi harapan buat orang lain karena kalian tuh sering sekali membantu orang lain. Baik dari hal solusi, bahkan dari hal financial pun kalian orang yang cukup dermawan menurut mereka. Orang yang memilih pile nomor 3 ini banyak sekali kesan positif yang orang lain berikan kepada kalian. Jadi orang-orang itu banyak yang mau menjadi teman kalian, banyak orang-orang yang pengen dekat dengan kalian. Dan saya merasakan juga banyak orang yang mau memanfaatkan kalian karena kalian yang terlalu berpikir positif untuk segala hal. Kalian gak mau menilai orang itu buruk. Kalian pasti, misalnya nih, saat ada seseorang yang melakukan kesalahan, misalnya kayak tiba-tiba marah kepada kalian, karena kan berpikir positif seperti ini, ya mungkin memang dia lagi ada masalah di rumah atau lagi ada masalah yang lain sehingga moodnya sedang tidak baik. Nah, seperti itu contohnya. Sangat positif sekali orang menilai kalian. Luar biasa gitu ya. Hampir tidak ada celah negatif di mata orang lain, baik di lawan maupun kawan. Kalian itu cukup disegani. Sekarang kita akan lihat pesan untuk kalian yang memilih pile nomor 3 ya. Kita ambil 3 kartu pesannya ya. Di sini kalian diminta untuk pile nomor 3 untuk lebih peduli dengan diri kalian sendiri. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Kalian juga harus memikirkan diri kalian sendiri. Jangan hanya maksud saya jangan terlalu mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi, sampai kalian itu lupa gitu ya bahwa kalian juga perlu diperhatikan. Kalian terlalu sering memperhatikan orang lain sehingga kalian kurang memperhatikan diri sendiri. Teman-teman yang memilih pile nomor 3, di sini ada saran untuk kalian connect with kristal ya. Kalian bisa menggunakan kristal dalam situasi kalian, dalam keseharian kalian, agar kalian tuh bisa lebih seimbang. Kalian bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Memang sifat baik itu sangat luar biasa teman-teman ya, tapi ada kalanya dimana kita harus lebih objektif dalam menilai. Jangan sampai karena kebaikan kita itu kita tidak jadi objektif seperti itu.
Jangan sampai karena kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam hidup ini kita memberi dan juga menerima itu diusahakan untuk seimbang. Nah, teman-teman bisa menggunakan energi dari kristal untuk menyeimbangkan energi tersebut. Saya bukan berarti menyarankan untuk teman-teman tidak menjadi orang baik, bukan seperti itu, tetapi saya lebih menyarankan teman-teman untuk lebih objektif dalam menilai, dalam berpikir, dan teman-teman bisa lebih seimbang secara energi. Karena dalam kehidupan saat kita memberi, kita juga perlu untuk menerima. Tidak harus selalu memberi ya teman-teman ya. Kristal apa yang bisa teman-teman gunakan ya? Di sini teman-teman bisa menggunakan salah satunya adalah Green Aventurine ini, karena Green Aventurine ini berhubungan dengan cakra hati, dimana saat cakra hati kita seimbang maka kita akan bisa memiliki perasaan yang lebih tenang, lebih terarah, dan juga lebih objektif. Satu kartu lagi untuk kalian yang memilih pile nomor 3. Ya, saya ambil yang paling atas. Ya, healthy check up. Mungkin teman-teman perlu check up ya. Teman-teman bisa periksa ke dokter saat teman-teman merasa ada kondisi dalam tubuh teman-teman itu yang tidak seperti biasanya. Jangan diabaikan ya teman-teman. Kenapa tadi kok kartunya ini ada nourish your temple, kemudian ada connect with crystal, lalu ada healthy check up. Saya merasa mungkin teman-teman ini ada sedikit masalah kesehatan yang teman-teman abaikan gitu ya. Ada masalah yang mungkin kesehatan teman-teman ada yang terganggu, ada yang sedang tidak fit, tapi teman-teman itu mengabaikan hal tersebut karena kalian itu ya berpikir positif. Saat kalian pusing mungkin ini hanya karena kecapean saja, padahal mungkin ada masalah kesehatan yang lain yang memang perlu penanganan yang lebih profesional dengan tenaga medis. Jadi coba untuk check up ya teman-teman ya, jangan membiarkan hal-hal kecil dalam kesehatan kita itu dengan pengabaian, karena dari hal kecil itu bisa menjadi hal yang besar yang lebih serius. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada teman-teman. Oke, itu saja readingannya untuk pile nomor 3. Jangan terlalu diambil hati. Saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata nih, karena ini adalah penilaian orang-orang terhadap kalian, bukan sifat asli kalian. Mungkin aslinya kalian jauh berbeda daripada hasil readingan ini. Is okay gitu ya. Dan kalau tidak cocok atau tidak resonate, jangan dicocok-cocokin, karena ini adalah general reading. Mungkin pile 3 nggak cocok, bisa coba untuk pile 1 atau pile 2 ya. Atau bisa ambil personal reading dengan saya yang memang hasil readingannya dikhususkan untuk kalian. Linknya kalau mau personal reading ada di description box. Sebelum saya undur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pile 1, pile 2, pile 3 yang sudah menonton video ini, yang sudah like, comment, dan subscribe. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Buat yang belum subscribe, silahkan ya, boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Teman-teman juga bisa follow Instagram Nestor Tarot dan bergabung di grup line Open Chat untuk mendapatkan update informasi dan juga berinteraksi dengan saya. Boleh DM saya ya teman-temannya, silahkan. Saya akan welcome sekali dan sangat bersyukur bagi teman-teman yang DM saya. Mungkin ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, karena di Instagram biasanya saya akan memberikan energi update tentang moonology, new moon, full moon. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan DM saja. Oke, saya undur diri ya teman-teman ya untuk tema kali ini, kamu di mata mereka. Semoga readingan ini bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.